Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil imani wal islam wa anana lil amali bima fihi masalihuna linakuna fi salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum masabihul alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang seluruh nikmat yang kita terima adalah fadl dan rahmatnya. Dan kita mohonkan salawat serta salam dari Allah SWT untuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud ibadah kita mematuhi Allah SWT untuk bersolawat pada beliau, sekaligus ekspresi rasa cinta kita kepada beliau. Semoga kita berhasil untuk mencontoh beliau dan selanjutnya kita pantas layak untuk menerima syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan lebih memperhatikan ibadah kita, memperhatikan dan meningkatkan amal soleh kita, sekaligus memperhatikan pula seluruh larangan-larangan Allah, khususnya yang dengan tegas dinyatakan haram oleh para ulama untuk kita jauhi. Sebab dalam ketakwaan itulah kita punya bekal untuk hidup kita di dunia ini dan bekal untuk hidup selanjutnya di alam kubur dan alam akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah menjanjikan surga yang seluas langit dan bumi untuk mereka yang bertakwa, untuk al-muttaqin. Dan di sana diterangkan beberapa kriteria sifat yang melekat pada al-muttaqin itu. Di antara kriteria al-muttaqin yang dijanjikan bagian dengan akan diberikan ridho Allah dan surga di akhirat kelak itu adalah al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan kejengkelan yang ada dalam hatinya. Dan orang-orang muttaqin itu orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain, tentu saja yang bersalah kepadanya. Pada potongan ayat itu kita diharapkan bisa memanage hati, mengatur, mengelola perasaan kita ketika sedang dihadapkan situasi yang merangsang untuk marah dan jengkel. Tentu dalam kehidupan ada banyak faktor, baik pada internal diri kita maupun dalam eksternal, baik di alam maupun sosial masyarakat kita, yang sangat mungkin untuk merangsang kita menjadi marah dan jengkel. Seseorang yang dijangkiti penyakit hati berupa takabur, sombong, atau ujub, bangga diri, merasa dirinya lebih sempurna, lebih perfect dibanding orang lain, akan sulit menerima nasihat, saran, apalagi kritikan orang lain, sehingga semua itu akan membuatnya marah dan jengkel, sebab dia dalam internal dirinya ada perasaan perfect, tidak pernah merasa punya kekurangan, sehingga merasa tidak layak untuk dinasihati, dikritik, apalagi dicela. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang secara sengaja atau tidak sengaja berbuat salah
usil atau berbuat jahil yang mengusik kenyamanan yang ada. Dan tentu saja kita ingin menjaga kenyamanan yang kita punya sehingga bisa membuat kita marah atau jengkel. Menyikapi hal demikian perlu kiranya kita melakukan mujahadatun nafas, berjihad dalam diri kita sendiri, menata hati kita agar hati kita menjadi hati yang kuat, hati yang mampu untuk menahan amarah, tidak mudah marah, apalagi mengumbar marah. Dalam sirah Rasulullah Muhammad SAW banyak pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana beliau mengelola keadaan, mengelola hati beliau yang bagi orang kebanyakan sudah akan menjadi marah, bahkan sangat marah. Ada kasus Du'thur. Dia adalah seorang pemberani yang menjadi pemimpin di suku Ghatafan. Dalam satu kesempatan pertempuran, Nabi sedang berjalan dan terkena air hujan. Pakaiannya basah. Nabi selanjutnya menjemur pakaian itu di suatu pohon dan Nabi berbaring beristirahat menunggu pakaian kering. Ternyata Nabi sedang istirahat itu diintai oleh orang-orang kafir dan diinformasikan keadaan itu kepada Du'thur yang memang sang pemberani itu. Du'thur mengambil kesempatan dengan mengambil pedang yang sangat tajam, kemudian dia dengan hati-hati dan secara menyamar, dia tiba-tiba sudah ada di sanding Nabi. Di arah kepala Nabi dia menghunuskan pedang dan menyatakan, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad." Siapa yang akan menghalangi kamu dari aku, dari ketajaman pedangku yang siap sudah terhunus. Nabi ternyata dengan tenang menyatakan, Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan melindungi aku. Seketika Allah mengutus Jibril yang selanjutnya dengan pertolongan Allah yang secara fisik Jibril datang dodok pada dada Du'thur itu dan akhirnya pedang terjatuh. Gantian Nabi yang mengambil pedang itu dan selanjutnya menghunus pedang itu kepada Du'thur serta merayakan, menyatakan, siapa kali ini yang akan menghalangi kamu? Ketika itu Du'thur menyatakan, la ahad, tidak ada siapapun yang akan menghalangi kamu. Ketika itu Nabi tidak meluapkan jengkelnya, marahnya, tapi malah memberikan maaf kepada Du'thur. Dipersilakan Du'thur itu untuk meninggalkan tempat. Dan ketika dipersilakan untuk meninggalkan tempat itulah Du'thur menyatakan, anta khairun minni, kamu jauh lebih baik dibanding aku. Pengakuan orang kafir tentang kebaikan Nabi. Selanjutnya Du'thur kembali pada kaumnya. Dia mengisahkan kisahnya, pengalamannya ketika mengancam Rasul dan ternyata Rasul diberikan mukjizat sehingga tetap selamat dan dia diberikan maaf oleh Rasul. Dan ketika itu pula Du'thur dalam satu riwayat menyatakan masuk Islam. Pada kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi yang sudah diancam keselamatan nyawanya, hak hidupnya, itu pun masih bisa menahan amarahnya, dendamnya, bahkan memberikan maaf pada yang mengancamnya. Pada kesempatan lain Nabi ketika hijrah ke Taif yang berharap di sana bisa ada penyambutan, mendapatkan tempat yang aman, nyaman dan bisa melanjutkan dakwahnya. Ternyata yang ditemui adalah hal yang sangat berbeda. Nabi ditolak untuk masuk Taif, bahkan beberapa anak dan beberapa budak melempari Nabi dengan batu. Betis Nabi terluka. Melihat hal demikian, ada malaikat yang menawarkan kepada Nabi untuk menghukum orang-orang Taif dengan mengangkat gunung untuk dihantamkan pada mereka. Ternyata Nabi tidak menerima tawaran itu, bahkan Nabi berdoa,
Semoga di antara keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang beriman dan berislam. Kemudian pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Nabi memasuki kota Makkah dengan sekitar 10 ribuan muslimin. Orang-orang kafir Makkah tidak bisa berbuat apapun untuk menghalangi kehadiran Nabi, karena kehadiran Nabi sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Orang-orang kafir Makkah sudah banyak ketakutan, khawatir kalau mereka akan mendapatkan balasan dari Nabi karena dendam Nabi. Ternyata yang diberikan oleh Nabi adalah pengampunan. Siapapun yang menutup diri di rumah selamat, terampuni. Siapapun yang berkumpul di masjid diampuni. Bahkan Abi Sufyan yang awalnya dikecualikan dari pengampunan, akhirnya istrinya datang pada Nabi dan memintakan pengampunan, memintakan jaminan aman. Akhirnya kepada Abi Sufyan pun diberikan pengampunan dan jaminan aman. Dari beberapa kisah Rasul ini tentu saja kita penting untuk mencontoh beliau. Meskipun derajat kita jauh berbeda dari beliau, tetapi siapapun umat manusia dengan taufik Allah, siapapun muslim dengan pertolongan Allah bisa mencontoh beliau, tentu saja dengan usaha yang maksimal dari kita. Kemudian saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, ada beberapa hadis Nabi di mana Nabi memotivasi kita agar bersedia untuk memberikan maaf kepada orang lain, dengan harapan kita pun diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah." Barang siapa yang bisa mencegah amarahnya, tidak diekspresikan amarahnya, maka Allah akan mencegah darinya siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa man khazina lisanahu satarallahu auratah. Dan siapapun, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, tidak mudah mencaci maki, mengekspresikan marahnya dengan hal-hal ucapan yang tidak baik, maka Allah akan menutup cacatnya. Sementara dalam hadis lain Nabi menyatakan bahwa sisi kekuatan seseorang tidak ditentukan oleh kekuatan ototnya, keterampilan menggunakan senjata yang mematikan, tapi Nabi menyatakan asaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab wa ahlamukum man afa indal qudrah. Yang paling kuat di antara kamu semua adalah siapapun yang mampu mengalahkan nafsunya ketika dia sedang marah. Dan yang paling bijaksana di antara kamu semua adalah orang yang bisa memberikan pengampunan padahal dia mampu untuk membalas, mampu untuk menghukum. Pada masa Khalifah Umar, ada satu peristiwa yang bisa menjadi pelajaran buat kita, yaitu adanya seseorang yang dengan kasar berkata kepada Khalifah Umar, dia menyatakan, wallahi ma taqdi bil adli wala tu'til jazal. Demi Allah, kamu Umar tidak memberikan keputusan dengan adil, kamu tidak memberi pula dengan pemberian yang banyak. Mendapatkan pernyataan demikian, Umar marah, sehingga kemarahannya itu bisa tampak pada wajahnya. Kemudian qala lahu rajul, ada orang lain, seorang sahabat yang menenangkan Khalifah Umar dengan menyatakan, ya Amirul Mukminin, alam tasma' qaulallahi ta'ala hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau telah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah sikap memberi maaf, perintahkan hal-hal yang baik, dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Dan orang ini yang ngatain kamu wahai khalifah adalah minal jahilin, termasuk orang yang bodoh. Fasakana Umaru wa'afa anhu.
Dengan diingatkan demikian, Khalifah Umar menjadi tenang, hilang amarahnya, dan selanjutnya memberikan maaf pada orang yang bersangkutan. Demikian dinyatakan dalam Mau'izatul Mukminin oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan dalam salah satu hadis Nabi menyatakan siapapun yang dengan besar hati bisa memberikan maaf pada orang yang bersalah, orang yang merugikan, akan diberikan derajat yang luhur. Nabi menyatakan derajat orang yang demikian adalah setara dengan derajat as-shaim al-qaim, orang yang berpuasa pada siang hari sekaligus yang bersangkutan melakukan qiyamul lail. Dalam sabdanya, innar rajulal muslima la yudriku bil hilmi darajatas shaimil qaim. Seseorang yang Islam sungguh bisa mencapai derajat orang yang berpuasa pada siang hari sekaligus ibadah malam dengan sikap al-hilm, sikap sangat sabar sehingga bisa memberi maaf orang yang merugikan, orang yang mengganggu. Dalam nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Ali juga menegaskan pentingnya menjaga hati agar kita bisa memberi maaf pada orang lain. Sayyidina Ali menyatakan, laisal khairu ayyaktsura maluka wa waladuk, walakinnal khairu ayyaktsura ilmuk wa ya'duma hilmuk, wa la tubahiyan nasa bi ibadatillah, wa idza ahsanta hamidallah, wa idza asa'ta istaghfartallah. Kebaikan itu bukan karena kamu kaya, punya harta banyak, punya anak banyak, punya anak buah banyak, tetapi kebaikan itu kamu raih bila kamu banyak ilmu, kamu super sabar, kamu tidak banggakan ibadahmu kepada orang lain, dan bila kamu berbuat kebajikan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya bila kamu berbuat buruk, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan untuk memberikan taufiknya, pertolongannya, bimbingannya, sehingga kita bisa berproses menjadi lebih baik takwanya, menjadi al-muttaqin, dan berhak untuk menerima ridhonya. Selamat sentosa dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubtu ya mu'id, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atin maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.